Satu, an-nimratu al-ula, qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca ma'nahu, membaca. An-nimru as-saniyah, kataba yaktubu kitabatan, artinya menulis. An-nimru as-salisah, jalasa yajlisu julusan, artinya شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Firzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 12 KD 3.5, yaitu tentang al-qissah. Akan tetapi kita bukan membahas tentang al-qissahnya, kita akan membahas tentang tata bahasanya, yang dalam hal ini adalah al-masdar. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekaligus tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami akan video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, silakan share, like, komen, dan silakan tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar pada channel ini. Baiklah, sebelum kita membahas tentang apa itu al-masdar, maka kita lihat dulu contoh berikut ini. Kita lihat ada 3 contoh. Yang pertama adalah syarahtuhu syarhan. Syarahtuhu syarhan. Kalau dalam bahasa kitanya, aku benar-benar menjelaskannya. Jadi syaraha artinya menjelaskan, syarhan titik penekanannya, benar-benar menjelaskan. Syaraha fi'ilnya, kemudian ditambah dengan syarhan untuk menjelaskannya. Kemudian yang kedua, contohnya qara'tu qira'atan jayyidatan. Di sini qara'a, kata kerjanya qara'a. Qara'a. Di sini ada qira'atun. Ada kemiripan. Nah, kalau yang pertama ini fi'il, yang kedua ini adalah hal yang berkaitan dengan penguatan dari yang pertama ini. Qara'tu qira'atan jayyidatan. Saya atau aku membaca dengan bacaan yang baik, bacaan yang bagus. Qira'atan jayyidatan. Kita lihat contoh yang ketiga. Ra'aitu nazran hasanan. Ra'aitu nazran hasanan. Ra'aitu beda sekali dengan nazron. Akan tetapi secara arti sama-sama melihat atau memandang. Ra'aitu nazron hasanan. Nah, apa ini yang digaris bawah? Yang digaris bawah untuk jelasnya maka kita jelaskan sebagai berikut. Nah, kita lihat tadi ada beberapa kata yang bergaris bawah, yaitu syarhan, kemudian qira'atan, dan nazran. Semuanya adalah kata yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrif perubahan. Nanti kita jelaskan bagaimana tasrifnya dari suatu kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arabnya, yang mana fungsinya dalam kalimat adalah sebagai keterangan penguat. Jadi dia itu untuk menguatkan penjelasan sebuah ungkapan atau kata yang ingin kita jelaskan. Biasanya masdar ini diambil dari kata kerjanya. Jadi masdar itu biasanya diambil dari kata kerja. Contoh tadi syaraha, syarhan.
qara'a qira'atan. Nah, yang ro'a tadi, ro'a itu nazron, walaupun ada juga yang dari kata kerja lain tapi maknanya sama. Jadi kalau maknanya sama bisa dijadikan masdar, akan tetapi masdarnya jadi masdar maknawi. Jadi ada dua masdar, masdar lafzi, masdar maknawi. Nah, bila kurang jelas nanti silakan tulis di kolom komentar berupa pertanyaan atau apapun. Mudah-mudahan kami bisa menjelasnya lebih lanjut. Nah, jadi dari contoh dan penjelasan di atas dapat kita ambil suatu pengertian bahwasanya masdar itu adalah al-masdaru huwa al-ismul mansubu allazi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Sekali lagi, al-masdaru huwa al-ismul mansubu allazi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Jadi masdar itu adalah isim mansub atau beri'rab nasab, atau kalau bahasa kitanya baris atas, yang dalam tasrifannya, tasrif dia ada perubahan tasrif, perubahan kata-kata itu, tasrif fi'ilnya jatuh pada urutan yang ketiga. Nah, untuk jelasnya maka kita lihat perubahannya pada tabel berikut ini. Tadi sudah dilihat di atas di contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya ini syaraha, syarahtu, syaraha, kemudian syarhan. Qara'tu, qara'a menjadi qira'atan. Ra'aitu nazran, ini yang agak beda. Beda ini disebut dengan masdar maknawi. Nah, kita lihat perubahan. Yang pertama ini fi'il madi, kemudian setelah itu fi'il mudhari', kemudian setelah fi'il mudhari' adalah masdar. Perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga. Sebenarnya ada perubahan-perubahan lain sampai 14 perubahan. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama. Qara'a fi'il madi, yaqra'u qira'atan. Ini perlu dihafal. Jadi perlu dihafal untuk membiasakan dalam pembentukan masdar, dihafal, biasanya dihafal. Kemudian yang kedua, katabana, qara'a yaqra'u qira'atan, ini artinya membaca. Kemudian kataba yaktubu kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan. Yang ketiganya kitabatan, menulis. Kalau yang qara'a ini qara'a qira'atan, dia membaca benar-benar bacaan. Kemudian kataba kitaban, dia menulis benar-benar sebuah tulisan. Kitabatan, tulisan. Kemudian jalasa yajlisu julusan. Jalasa yajlisu julusan, perlu dihafal. Jadi dia duduk, benar-benar duduk. Kemudian syaraha yashrahu syarhan, benar-benar menjelaskan. Syaraha yashrahu syarhan, atau penjelasan. Dan ini bacaan, tulisan, duduk, kemudian penjelasan. Kemudian yang kelima, akala yakulu aklan. Akala yakulu aklan. Aklan ini adalah yang ketiga, jadi masdar, artinya makan. Baiklah, kita ulangi. Nomor 1, an-nimratu al-ula, qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Ma'nahu, membaca. An-nimru as-saniyah, kataba yaktubu kitabatan, artinya menulis. An-nimru as-salisa, jalasa yajlisu julusan, artinya duduk. Kemudian syaraha yashrahu syarhan, artinya menjelaskan. An-nimru al-khamisah atau an-nimru al-akhirah, akala, makan. Yakulu, dia makan. Aklan, makanan. Akala yakulu aklan. Nah, bisa dipahami? Berarti secara tasrifiyah masdar itu terletak pada urutan yang ketiga, walaupun ada urutan yang selanjutnya yang nanti akan dibahas pada bab-bab atau pada bagian-bagian selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai catatan,
Untuk mengetahui masdar ini mudah saja. Setiap lafaz yang jatuh pada tasrifan fiilnya ketiga, maka ia disebut dengan masdar. Hanya saja untuk mengetahui urutan posisi tasrifan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu tasrifannya atau derivasi dari sebuah kata. Perlu diketahui bahwa masdar juga disebut dengan maf'ul mutlaq. Jadi tadi masdar itu ada dua, masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Kalau masdar lafzi itu masdarnya diambil dari fiilnya atau kata kerjanya, sedangkan masdar ma'nawi adalah diambil dari kata kerja yang artinya sama dengan kata kerja yang digunakan pada sebuah kalimat. Baiklah, jadi yang dimaksud dengan masdar itu adalah ismul mansub allazi yaji'u tsalisan fit tasrif fil fi'l. Masdar adalah isim mansub atau baris atas beri i'rab nasab yang dalam tasrifannya fi'ilnya jatuh pada urutan yang ketiga. Sebagai clue untuk mempelajari pelajaran selanjutnya bagaimana tasrif yang banyak itu, kita ambil contoh qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan fahuwa qari'un. Iqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Itu semua adalah tasrifan dari sebuah kata kerja. Nah, setiap kata kerja beda tasrifannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui ini, terus pelajari bahasa Arab, insya Allah bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.